apapun acara PKRH, kita tidak boleh menyewa gedung. Di mana kita buat? Di asrama PKRH Lamongan. Pada Bapak Ustaz Haji Jurnalis SAG dapat memberikan sambutan sekaligus tausiah dalam acara tahun baru kita 1442 Hijriah. Kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Himpunan Keluarga Rokan Hulu yang alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi menjelang siang ini. Yang sangat kami hormati bapak-bapak para pembina dan penasehat perkumpulan keluarga Rambah Hilir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu mengingat waktu yang terus saja berlalu. Bapak Ibu, orang tua-tua kami, keluarga besar Rambah Hilir yang berada di Kota Pekanbaru yang sangat kami cintai. Sebelum tausiah disampaikan, jadi ketika kami datang ke rumah Ibu Septina Primawati mengantarkan SK, dia tersenyum. Ngapa tersenyum? Lomak PKRH. Setiap buat acara lu perlu mencari duit untuk penceramah itu. Kenapa ketuanya penceramah? Inilah salah satu yang dikatakan oleh Ibu Septina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua-tua kami, kepada seluruh warga yang telah mempercayakan kami beserta kawan-kawan untuk mengurus keluarga PKRH ini di periode tahun 2020-2024. Inilah kata-kata yang saya ingat ambil. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya setiap ketua itu kan dipilih. Kalau aku pun dipilih itu diagih. Di mana-mana ketua itu pasti dipilih. Saya tidak. Begitu nampak duduk dipanggillah oleh beberapa orang. Yang pertama paling memanggilnya Haji Rahendra Kusuma, ketua COVID PKRH itu. Dia Haji Rahendra Kusuma itu kan ketua COVID. Luar biasa Pak. Ya, warga PKRH mendapatkan bantuan sekedarnya dalam rangka COVID itu. Nitiknya yumatu orang menerima, tidak menyangko-nyangko. Apa kata beliau? Pokoknya Ustadz harus jadi ketua PKRH. Datang puluh adik aku Andrizal tuh. Jangan pandai ceramah samyang bang. Kata abang ceramah hidup harus bermanfaat. Apa manfaat abang? Ceramah aja. Jadi ketua lah bang. Nah, karena desakan seperti itu, maka saya iakan. Sehingga pagi ini saya dikukuhkan menjadi ketua umum. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu saya terpilih, saya katakan, apapun acara PKRH, kita tidak boleh menyewa gedung. Di mana kita buat? Di asrama PKRH Lamongan, di PAUD Istiqomah. Bapak Ibu, kenapa pagi ini kita acaranya di sini? Sudah 2 kali acara di sini. Seperti tadi kata Bapak Ibu, aku bukan PNS, Pak. PNS, penceramah non-stop. Kan pegawai sipil, penceramah non-stop. Jadi ada satu perkumpulan yang luar biasa di Riau ini. SAS, Sulit Air Sepakat. Apapun kegiatan Sulit Air itu pasti di Gunung Merah. Tak pernah pindah-pindah. Orang dari Jakarta datang di SAS gitu juga. Dari Rumbai datang di SAS itu juga. Nah artinya apa? Kalau memang kita cinta dengan kampung kita, maka kita tidak akan memikir jauh dekatnya tempat tersebut. Nah ternyata Allah mengizinkan PKRH terdahulu membeli tanah di
Rejosari. Maka inilah sekretariat kita. Sehingga Bapak Ibu yang tinggal di Rumbai, yang tinggal di Marpoyan, jangan pernah merasa jauh, karena ini adalah rumah kita. Anggap saja kita pulang ke rumah kita. Dengan sering-seringnya kita kemari, mungkin nanti sekretariat ini bisa berubah, entah gedungnya, entah halamannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah kenapa acara ini kita laksanakan di sini. Jadi mulai kepengurusan kami, mau halal bihalalkah kita, melepas jemaah hajikah kita nantinya, acara tetap di sekretariat PKRH. Setuju Pak? Tapi konsuansu, buat proposal dengan Bang Riau, buat kan kami ke Nopi, kan bisa tuh ya. Lah buat proposal dengan Bang Joni, buat ke Nopi di belakang. Oh lo dapat buat din yang buat ke Nopi ini jadilah. Ikut tenda ini tak ada bayar ini, Pak Ketua. Ikut tenda kematian kok. Kematian RW 2 dan kematian RW 01. Wajib bola duduk di bawah tenda kematian. Tambah kita ini. Ini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum dikukuhkan. Pengurus PKRH yang gesit-gesit ini telah melaksanakan hal-hal yang hebat. Yang pertama, tanah perkuburan kita yang berada di Gang Hair sudah tahu mana sudut-sudutnya, sudah tahu mana batas-batasnya, sudah dipagar seadanya, belum permanen, tapi kita sudah tahu inilah tanah kita itu. Nah, jadi masih lagi tompek Pak, jangan takut. Ya. Kalau onak di PKRH lain tompel. Ini programnya. Kemudian berikutnya, kami sudah berusaha dan ini masih berlangsung membuat database keluarga PKRH. Berapa banyak Wak sebenarnya. Nah, jadi aku berguna untuk pilkada 2024. Kalau lain keluarga PKRH aku maju lah joleh data tuh. Nah, jadi awak ya, seciok bak ayam boleh, sedonceng bak bosi, dolai deh, database sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang terakhir untuk sambutan ini, meneruskan apa yang dibuat oleh pengurus terdahulu mengenai wirid bulanan. Kami juga sudah sepakat kita wirid sekali 2 bulan di sekretariat PKRH. Jadi sekali 2 bulan, tunggulah undangan dari kami mengaji wak di situ. Olah banyak di YouTube Pak Ustadz, perlu kami ceramah ledo. Namun saja kami olah ya ceramah, itu bukan etong ceramah, etong busu. Nah, cuman judulnya wirid. Nah, jadi Bapak Ibu jangan merasa udah ceramah terus, ikut etong ceramah, etong busu tadi. Apa yang akan kita buat, apa yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu. Nah selesailah sambutan. Aku nasi lalai mas. Aku gulai hari ko Pak, gulai kambing disumbangkan oleh Koordinator Keuangan Erpan Effendi. Kambing siku. Santan disumbangkan oleh Wakil Ketua 3 Haji Rahendra Kusuma. Robusan robong disumbangkan oleh sekretaris. Pokoknya lengkap. Boleh disumbangkan oleh Haji Agus Salim. Kemudian bumbu kambing disumbangkan pula oleh Andrizal Humas. Jadi lengkap. Kalau apa nak tolok makan kambing, disitulah ayam. Ayam, anda usah sebut jembang. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, masuk kita tausiah. Pak Bu, di dalam Al-Quran itu ada 3 binatang kecil yang Allah jadikan sebagai nama-nama surat. Mana 3 binatang kecil itu? Yang pertama ada nama surat di Al-Quran itu An-Namal. Pernah baca?
Ulun sampai Ustaz, kami baca sampai kursi baru. Ada surah An-Naml, apa artinya? Semut. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Ankabut. Apa arti Al-Ankabut? Labah-labah. Dan yang ketiga, ada binatang kecil di surat yang ke-16 namanya An-Nahl, lebah. Bayangkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tanda-tanda kebesarannya melalui 3 binatang kecil: semut, laba-laba, dan lebah. Untuk apa ini dibuat oleh Allah? Untuk iktibar kita di dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, An-Naml, semut. Bagaimana sifat semut? Semut itu adalah binatang yang bekerja siang dan malam tak pernah berhenti. Takkan pernah Bapak Ibu menculu semut tidur. Bukan pernah. Bekerja keras, luar biasa tuh semut. Itu harus kita contoh, kerja keras. Tapi ada kejelekan semut. Kerja kerasnya itu melampaui kebutuhannya. Semut itu bisa mengumpulkan makanan untuk 3 tahun, sementara umurnya cuma 3 bulan. Umurnya cuma 3 bulan, makanan yang dikumpulkannya 3 tahun. Apa artinya? Rakus, tomak, loba. Itulah semut. Dan makanan yang dia kumpulkan tidak ada jadi apa-apa. Bahkan dia mati di atas makanan itu sendiri. Itulah semut. Berbeda lagi dengan laba-laba. Bagaimana laba-laba? Laba-laba ini adalah binatang yang punya sarang paling rapuh di dunia. Tapi apa saja yang hinggap di sana tersangkut. Dan yang lebih dahsyatnya, apabila jantan betina selesai berhubungan, yang betina ini membunuh jantannya. Dan telur-telur laba-laba itu berkumpul saling berdesakan. Siapa yang kuat, itulah yang hidup. Siapa yang kuat, itulah yang hidup. Inilah laba-laba. Budaya sikut menyikut, bidaya pijak memijak. Kuat engkau menang, kalah engkau habis. Itu laba-laba. Nah, yang ketiga, An-Nahl, lebah. Bagaimana lebah? Lebah adalah binatang yang diilhamkan oleh Allah untuk mencari tempat yang baik. Hidup di gunung, hidup di pohon yang besar, hidup di bangunan yang kuat. Dan apapun yang ditempati oleh laba-laba, oleh lebah, tidak ada yang rusak. Dan lebah itu, ketika dia akan makan, dilihatnya sari bunga yang begitu indah, dia tidak akan makan sebelum menari-nari di atas bunga itu. Apa makna menari-nari itu? Memanggil kawan-kawannya. Wih, kemari kalian kok makan lomak kohan. Setelah kawannya berkumpul, baru mereka hisap beramai-ramai. Begitu mereka kenyang, mereka keluarkan yang mereka makan itu. Apa yang mereka keluarkan? Lilin dan madu. Sehingga lebah tidak akan pernah hidup kecuali di tempat yang baik. Tidak pernah makan kecuali makan yang baik. Dan tidak pernah mengeluarkan sesuatu kecuali mengeluarkan yang baik. Di masyarakat, termasuk di PKRH ini, ketiga-tiganya lain. Laya wakku yang bentuk somut, menguntung wak datang wak ke rumah orang tuh. Kayu orang tuh mamak den. Ada nggak yang dikatakan Pak Masud daripada nggak segitu maksudnya itu. Ya. Jadi ketika kita punya ilmu aji mumpung, berarti kita ini manusia semut.
Yang kedua, ada juga kita ini laba-laba, sikut kanan sikut kiri, ejek sana ejek sini, fitnah sana fitnah sini. Nah, di tahun baru ini 11 Muharram saat pengukuhan ini, saya mengajak keluarga PKRH berhijrahlah. Yang semut jadilah lebah, yang laba-laba jadilah lebah. Bagaimana lebah? Mari kemanapun kita duduk, kita tidak menjadi orang yang menjengkelkan. Dan ketika kita makan, makanlah yang baik-baik. Dan ketika kita ingin mengeluarkan pendapat, keluarkanlah yang baik-baik. Hijrahlah Bapak Ibu. Semoga PKRH yang dulu bermental semut besok menjadi bermental lebah, yang dulu bermental laba-laba besok bermental lebah, sehingga apa yang dihasilkan PKRH ke depan selalu lilin menerangkan warganya dan selalu madu yang menyehatkan anggotanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak Ibu? Ini terakhir. Dahulu adalah sebatang pohon kelambi. Kerambi ya, kalau aku ya kerambi telah nih. Kelambi tinggi menjulang, kelapa tinggi menjulang, buahnya lebat. Di samping kelambi tadi, kelapo tadi, lai puluh buah torong, soni batangnya tapi lobek juga buahnya, berdokek-dokek. Tapi kelambi kodek tinggi tadi, sombongnya mintu ampun. Dia merasuk ketua tadi kok. Setiap hujan datang dicolonya ke bawah. Ibu hatiku nengok Bang Torong. Percikan hujan mang dapetnya. Cibu aku kelambi aku, hujan bona aku dapet. Begitu pilu-pilu angin tibu. Kelambi ku buguyang. Torong dek terhalang di kelambi ini bisa buguyang loh. Diejeknya juga ibu tiap aku nengok Bang Torong. Kurang berangin abang Indo. Begitulah sombongnya. Tapi Torong kok nak pernah melawan loh. Dek ini tahu melawan pun ini tetap Torong no kan berubah jadi kelambi dong. Percayalah. Lain bonci boleh dengan aku tetap ketua no kan bisa kan turun ke nabe itu lagi bro. Jadi tidak usah gosip-gosipkan pengurus, tidak usah. Ya. Digosipkan pengurus ini tetap jadi pengurus, Bapak boleh. Tak kau disomasi bisa. Bapak Ibu, begitulah. Torong pun tak pernah melawan kelambi. Sampai suatu saat, Torong itu monong-monong, berbunyilah. Teringat Torong, siapa tuh? Aku kelambi ya. Ngapu bang di bawah? Terjatuh bang atau dijatuhkan. Apa yang menjatuhkan itu udah buruk. Begitu sampai di bawah Pak Bu, kelambi tadi aku neasak diambil sama tukang boru tuh, dipupeh lah, dipisahkan sabuk dengan kelambi. Abang di ngejek waktu di atas patang sok-sok bang ya, kotionak bang, berdorak-dorak, dapet kelambi. Pulang selesai, diambilnya pisau, dibolahnya, keluar iya, lah terbolah terus selesai. Ulun pindah tangan, betino lo deh, betino kalau nampaknya kelambi terbolah, ingatannya kukuran aja, dihajarnya lah kukuran. Berpisah lo kulit dengan tempurung, diambilnya ya paneh, disiramnya putih abang yang sombong. Olah teron nama ya paneh, olunnya sonang ibu-ibu boleh, diramehnya perlu dengan tangan kanannya. Nampaknya ngejek-ngejek kelambi itu dikeliameh mau kirinya. Habis keluarlah santan. Begitu dapet santan tadi dimasuknya ke dalam kuali. Dia aduk-aduknya, nulai namo bang dokan, nulai hebat bang dokan. Abangku bapu caru benamo berhebat. Teringat Torong tadi. Poilah ibu tadi ngambil Torong tadi. Rupanya Torong tempat dek ini ronda hati. Lu perlu pakai buruk ngambil dong. Pakai tangan sambil. Pakai tangan dibersihkan, dibolah, lombui pada, dimasukkan ke dalam kelambi itu, diaduknya lah.
Begitu dia pulang lakinya, apa ti gulai bang? Gulai diang, gulai torong, inu gulai kelambir. Artinya jurnalis di kalau PKR ini maju bukan karena jurnalisnya yang hebat, tapi karena terong-terong yang hadir pada saat ini. Marilah kita menjadi terong, sama-sama kita memajukan PKR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai pantun torong tinggi kelasnya tuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Jurnalis SAG sebagai ketua terpilih dan telah memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Bapak Ibu, orang tua kami, majelis jemputan yang kami muliakan. Tampaknya sampailah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Ibarat perjalanan telah sampai ke batas, kok berlayar telah sampai ke tepian, kok meniti telah sampai ke ujung, kok memanjat telah sampai ke pucuk. Sebagai penutup acara kita pada siang hari ini, panitia pengukuhan pengurus perkumpulan keluarga Rambah Hilir Kota Pekanbaru tahun 2020-2024 mengajak kita semua yang hadir di dalam acara perjamuan makan siang ala kadarnya. Barangkali tersedia 2 meja hidangan yang di depan TK PAUD untuk kaum bapak-bapak, yang di samping kiri kami untuk kaum ibu-ibu. Semoga kiranya makanan dan minuman yang disajikan nanti dapat berkenan bagi bapak dan ibu-ibu. Kok nasi kiranya dapat digulungkan, kok sayur kiranya dapat dilimbahkan, kok air kiranya dapat dilautkan. Mohon maaf barangkali kok nasi yang beratah, kok sayur yang kurang asam garamnya, kok sambal yang kurang podeh. Mau maklumlah dimasak bersama-sama, jadi mohon diperbanyak maaf. Barangkali untuk mengawali nanti kepada Bapak Ketua HKR beserta jajaran dan pengurus PKRH yang lain beserta semua undangan, kami persilakan untuk